Insya Allah, moga-moga dibenarkan oleh Allah Ta'ala cerita saya. Antara benar dan tidak, aku sebagai manusia pasti kurang tahu, kurang pas. Tapi kalau benar, itu dari Allah. Saya ambil tema cerita wabil khusus sejarah Mantingan, kurang lebih ya sekitarnya. Dari pengertian saya, Kanjeng Sunan Mantingan itu wabil khusus Mbah Sunan Mantingan Nyai Ratu Kalinyamat itu orang dari Demak dan diperintahkan dari Mbah Raden Patah untuk mendirikan, untuk merkuatkan pertokoan atau syiar agama Islam di Jepara. Saya ambil sikat yang paling tercepat sejarah Kanjeng Sunan Mantingan Nyai Ratu Kalinyamat itu setelah ambil kisah telah meninggalnya Kanjeng Sunan Mantingan. Waktu itu Kanjeng Nyai Ratu Kalinyamat topo di daerah lor, daerah Donorojo, topo untuk merkuat diri, untuk selatikan ambil kehidupan, untuk menata diri, nata keimanan, ambil tempat di Donorojo. Orang mengatakan topo Nyai Ratu Kalinyamat itu dikatakan topo jenjang rekmo. Dikatakan jenjang rekmo itu bukan terus telanjang bulat, itu bukan. Jenjang rekmo itu baju kebesaran yang dia punya karena dia seorang ratu, itu semua bajunya dilepas semua, ganti dikatakan baju yang umumnya orang-orang itu pakai serba putih, tertutup rapi, berakhlakul karimah. Karena Nyai Ratu Kalinyamat itu ya murid Kanjeng Sunan Kalijogo, ya anak cucu Kanjeng Sunan Kalijogo. Kalau orang mengatakan menerangkan jenjang rekmo itu telanjang, itu kayaknya kurang pas. Yang insya Allah kurang lebihnya yang pas dikatakan jenjang rekmo itu busana yang dia punya kebesarannya dilepas semua, ganti baju yang untuk dia bertapa. Nah, dikala itu dia tapa di Donorojo, itu bukan telanjang bulat, tapi rambutnya diurik. Mengatakan jenjang rekmo itu rambutnya teruri lepas. Tapi bukan terus rambutnya untuk nutupi badannya, untuk dia telanjang, itu bukan. Karena dengan bimbingan Mbah Syekh Abdul Jalil, itu dia guru spiritualnya, itu gurunya, itu namanya Mbah Raden Jalil, orang dari Wetan, dari Surabaya, kurang lebihnya dari Gresik. Nah, dibimbing terus di sana, akhirnya itu dia topo selama berapa tahun, kalau nggak salah sekitar 7 tahunan, ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 17 tahun, tapi kurang lebihnya itu sekitar 7 tahun. Setelah dia keluar dari pertapaan, baru dia itu mengembangkan sayap untuk berjuang sebagai putri bangsawan dari Demak, akhirnya membesarkan nama Jepara. Setelah itu dia melanglang buana sampai di mancanegara, itulah sejarah Nyai Ratu Kalinyamat. Nah, orang mengatakan ada, sekarang orang mengatakan makomnya ada yang di Jogja, insya Allah ada nisannya di Jogja. Ada yang mengatakan di Mantingan, di mana Awu alam, kita kurang tahu karena kita orang sekarang sudah kabur sejarah. Sejarah itu sudah hancur, sudah lenyap. Kalau ingin tahu sejarah yang sebenarnya Jepara, datanglah ke Belanda. Itu karena sejarah itu ada di Belanda, itu kurang lebihnya di situ. Ada yang mengatakan lagi Mbah Raden Jalil itu Mbah Siti Jenar. Kalau saya sejak dulu ambil tidak.
itu Mbah Raden Jalil, ya Mbah Raden Jalil, Mbah Siti Jenar, ya Mbah Siti Jenar. Kalau Mbah Siti Jenar itu kurang lebihnya di Demak. Kalau yang mau mencari dicari di Demak. Kalau mau sejarahnya hanya sejarah tempat duduknya di Balong Beji atau Balong Lor. Itu Mbah Siti Jenar. Tapi Mbah Jalil itu asli Mbah Jalil. Kurang lebihnya saya punya buku yang dari Kalimantan. Itu kalau Mbah Jalil, asli Mbah Jalil turunan Wali Songo dari Gresik. Itu guru spiritualnya Nyi Ratu Kalinyamat. Walaupun toh orang tua-tua itu mengatakan Mbah Jalil itu Mbah Siti Jenar, itu terserah dia. Saya juga punya prinsip, punya pendirian, punya keyakinan. Kenapa aku ambil segitu? Sangat tidak mungkin dan mustahil dan mustahil. Kenapa kok gitu? Wong waktu itu ada sejarah mengatakan diadili di Demak, bisa dikatakan dimakamkan di Jepara itu kan kalau dinalar di akal nggak ketemu. Akal aja nggak ketemu. Tapi namanya wali itu belum tentu diadili secara dibunuh, diadili secara syariat Islam. Entah bagaimana caranya, Allahu alam bisawab, karena aku orang sekarang kurang memahami. Tapi karena aku punya buku sejarahnya, bukan saya hanya cerita, Mbah Raden Jalil itu bukan Syekh Siti Jenar. Karena aku membaca buku Sisilah. Nah, waktu itu saya cari sampai ke Robitoh Jakarta, Tanah Abang. Aku nyari keturunan Wali Songo di sono, itu tidak ada turunannya, semua putus. Seluruh Wali Songo itu keturunannya putus. Tapi saya masih debat, masih bantah. Karena para wali itu seorang pejuang, boleh dikatakan istri bukan satu. Pasti orang pinter itu istri yang ada yang untuk sembuhkan anak turunnya. Makanya wabil khusus sejarah Jepara tidak ada yang murni namanya, semua itu nama samaran. Atau contoh Mbah Raden Syahid namanya Kanjeng Sunan Kalijogo. Itu wabil khusus satu contohnya itu. Karena apa kok disamarkan? Waktu itu dikejar Belanda, diburu Belanda, keturunan Wali Songo mau dihabisi. Tapi alhamdulillah pinternya Mbah Sunan para Wali Songo itu anak turunnya namanya pada samar-samar, ada ya Ki Ageng kalau di bahasa daerah Kulon, ada ya namanya Ki Ageng di waktu itu. Setelah Wali Songo itu namanya Ki Ageng. Setelah nurun lagi itu namanya Simbah, sekarang namanya turunan Wali Songo itu para kiai. Menurut saya tahu di Jepara ini para keturunan para kiai, para dukun, para normal, aku yakin masih ada keturunan dari Wali Songo. Karena Jepara itu dikuasai utama yang dari Solo, dari Keraton Kartosuro, atau sekarang mengatakan Mataram. Lah keturunan Mataram itu banyak di Jepara, di Mantingan, Matraman. Kalau di Galsambi seluruh hampir makom Galsambi insya Allah itu turunan dari Mataram, anak murid Wali Songo yang diperintahkan oleh dari Demak untuk menyisir tanah Jepara, karena Jepara itu tempatnya orang kondang, ilmunya kurang lebihnya, banyak yang ilmu hitam, ilmu bermacam-macam. Akhirnya kenapa di Jepara itu tempat desa ada walinya sampai tiap dukuh? Karena Jepara itu dulu kala itu saktinya bukan main. Akhirnya yang terbanyak di Jepara itu wali sampai dilindungin 3 penjuru, mulai dari Demak Kanjeng Sunan Kalijogo, dari Kudus Kanjeng Sunan Kudus, dari Muria Kanjeng Sunan Muria, sampai dipagerin 3 wali. Itu sejarah yang aku tahu. Lah makanya ayo orang Jepara semua, anak turun Jepara, ayo bangkit. Kita sudah waktunya untuk bangkit.
dan waktunya kita untuk mengerti. Ayo bersatu, ayo bersama, kita anak bangsa. Kita lebih benar beribak kepada Wali Songo daripada beribak orang yang jadi kata nggak tahu asal usulnya. Kalau dari Wali Songo yakin, bagi saya 100% duriah Nabi. Kalau non Wali Songo saya kurang paham, karena apa? Wali Songo itu jalurnya dari Syekh Abdul Qadir, apa yang lain-lain. Makanya di Jepara itu banyak torekoh wanakib yang dari Syekh Abdul Qadir Waliyullah. Nah, itu orang yang mau memahami perjalanan kita hidup itu butuh perjalanan dan butuh sejarah. Kalau kita tidak mau mengerti sejarah, kita akan buta dan akan kita tenggelam. Mari kita bangkit untuk menghidupkan sejarah kita, entah turunan dari siapapun. Yang penting kita sama-sama Islam. Jangan takut. Walaupun keturunan Saudara Jafar ontau sudah Islam itu ada apa? Karena orang Islam dijanji sama Allah Ta'ala, janji sama Rasulullah, pasti akan masuk surga. Nggak usah pada takut dan nggak usah pada bingung. Kita ayo bersatu untuk membesarkan wabil khusus nantinya di PWI Jepara. Nantinya itu akan kita besarkan untuk kita kebersamaan, kerukunan, bersatu. Tidak ada yang pintar, tidak ada yang bodoh. Intinya itu kita bersatu. Kalau kita jalan sendiri-sendiri tidak akan kuat. Wabil khusus sejarahnya sapu. Sapu lidi kalau cuma satu. Kenanya untuk apa? Kalau diputus satu adanya untuk kili kuping. Tapi kalau disatukan akan menjadi kuat, bisa membersihkan mara-mara bahaya. Insya Allah kalau kita bersama nantinya kita akan kuat. Yakin. Mari kita yakinin dari diri sendiri. Untuk di PWI ini kita perkuatkan untuk kebersamaan, karena PWI itu terlindung hukum, Indonesia wabil khusus Jepara itu negara hukum. Tidak negara tidak berhukum. Apapun ada yang ngurusin kita. Yang penting jangan sampai menyakiti satu sama lain dengan kawan-kawan. Misalnya masih ada yang mukibin, jangan kita musuhi. Kalau sudah nggak mukibin, terus anggap ya benar. Kita hidup itu yang banyak itu benar. Sejarah kita mau menggembur masjid. Kalau kita orang 2-10 itu salah karena merusak tempat ibadah. Tapi kalau bersatu satu kampung dapat pahala, dapat ganjaran karena berkah untuk memperjuangkan, untuk merubah tempat ibadah. Itu contoh. Coba kalau nggak percaya, kamu datang ke masjid bawa palu, terus masjid itu kau pukul dengan palu, mobilnya tak apa, mamernya. Kalau kamu sendiri, kamu pasti akan dikeroyok orang, pasti dipenjara. Tapi kalau bareng-bareng sekampung sudah kebersamaan, akhirnya kita membangun. Makanya ayo bareng-bareng, rame-rame kita membangun, merubah akidah kita, iman kita. Dulu kala kita kiblatnya sudah salah bertahun-tahun. Yang aku tahu sekitar 90, tahun 90 sampai sekarang kita itu sudah salah kiblat. Duriatul Rasul itu keturunan Wali Songo. Yang lain kita pertanyakan dulu. Makanya untuk Jepara wabil khusus, para sesepuh-sepuh, para leluhur, para cikal bakal, ayo diluruskan kembali kepada fitrahnya. Karena Jepara itu dikuasai Syed atau Syarif, bukan dikuasai yang lain. Itu menurut saya ngerti. Karena apa aku mengatakan itu? Di Jepara itu ada Pangeran Syarif. Ada namanya pangeran pasti keturunan ratu, keturunan kerajaan, karena dia seorang pangeran. Itu Pangeran Syarif. Nah, Pangeran Syarif namanya sudah lain. Nah, mari kita bersatu
kita bersama dengan kesadaran dikembalikan kepada fitrahnya. Jepara ini biarin makmur lagi, biarin sokeh lagi, orang sejepara biarin pada berkah. Karena apa? Kok hilang keberkahan? Karena kita salah doa, salah alamat, akhirnya doa kita nyasar. Itu menurut saya. Tolong kalau kurang pas dibenahin, kurang bener dibenerin. Ini sejarah cerita menurut aku mengerti. Karena aku manusia sekarang pasti banyak kekurangan dan banyak kesalahan. Cukup sekian, terima kasih. Apabila benar dari Allah, apabila salah dari saya. Baik guru kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mbah? Ayo dikoreksi.